Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih ganti kita rasakan sampai hari ini. Bapak Ibu, salak adalah salah satu buah yang paling saya sukai. Kalau sudah makan salak, saya suka kelupaan untuk berhenti. Saking sukanya, saya bisa dengan lahap memakan langsung dengan jumlah yang banyak. Nah, suatu ketika Bapak Ibu di rumah, saya melihat tumpukan salak di dalam keranjang buah yang ada di atas meja makan kami. Seperti biasanya, kulit salak yang berwarna coklat kehitaman itu benar-benar menggoda saya. Warnanya yang kemilau itu ya, seolah-olah memanggil saya gitu ya, dan seperti sudah tidak sabar menanti untuk dikuliti. Nah, akhirnya dengan sigap saya ambil satu buah salak dari tumpukan itu. Sengaja saya pilih yang ukurannya agak lebih besar, berharap dengan memakannya saya mendapat kelegaan karena ukurannya gede gitu ya. Nah, saya menyentuh dan mulai membukanya pelan-pelan. Lah ternyata Bapak Ibu, salak yang mestinya keras, ternyata ada bagian di tubuhnya itu yang lembek. Ternyata salak itu busuk. Kurang lebih 1/5 daging buahnya tuh blenyek gitu ya, karena busuk. Padahal tadinya saya mengira kalau salaknya besar, warnanya coklat tua gitu ya, maka saya akan mendapatkan daging buah yang banyak dan enak. Tapi nyatanya perkiraan saya itu salah, perkiraan saya keliru. Salak yang besar itu belum tentu dalam keadaan yang baik. Meskipun wujud badannya besar, salak itu bisa saja sudah dalam keadaan yang busuk dan tidak dapat dikonsumsi. Memang ya Bapak Ibu, penampilan luar seringkali itu dapat dengan mudah menipu kita. Akan tetapi meskipun telah sadar bahwa penampilan luar itu seringkali menipu, kita manusia tidak jarang masih juga fokus pada sesuatu yang ada di luar ketimbang yang ada di dalam. Meskipun kita tahu bahwa penampilan luar seringkali menipu, seringkali kita masih terlalu fokus pada sesuatu yang ada di luar kita, penampilan kita, ketimbang yang ada di dalam kita, hati kita. Kita lebih sering memoles penampilan luar kita agar terlihat baik gitu ya, indah, ketimbang mengisi diri kita dengan asupan yang baik, asupan yang benar. Hari ini Bapak Ibu, bacaan Injil kita dari Lukas pasal 6, khususnya di ayat 45b, Tuhan Yesus mengingatkan di sana bahwa yang ada di dalam diri kita ternyata jauh lebih penting daripada yang di luar diri kita. Yang di dalam justru lebih penting daripada kulit luar dan penampilan kita. Apakah itu berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengabaikan segala hal yang tertampil di luar diri kita? Apakah itu berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak peduli terhadap penampilan luar kita? Tentu jawabannya tidak. Tuhan Yesus dalam Injil ini ingin mengatakan bahwa yang perlu menjadi fokus diri kita sebagai umat percaya adalah senantiasa menilik ke dalam diri kita, menilik ke dalam batin kita sampai yang paling dalam. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa yang menjadi fokus kita sebagai umat percaya adalah senantiasa menilik, melihat ke dalam batin kita, ke dalam diri kita. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan yang tertulis di ayat 45 itu, yang keluar dari mulut dan tindakan kita itu merupakan luapan isi hati kita. Isi hatimu menentukan siapa jati dirimu.
Sekali lagi, yang keluar dari mulut dan tindakan kita itu adalah luapan isi hati kita. Sehingga isi hatimu itu menentukan siapa jati dirimu. Jika hati kita berisi sesuatu yang jahat, tentu saja yang keluar dari mulut kita adalah segala hal yang jahat dan mendukakan hati sesama kita. Jika hati kita berisi sesuatu yang benar, ya sebaliknya, maka yang keluar dari mulut serta segala tindakan kita adalah sesuatu yang benar dan memberkati banyak orang di sekitar kita. Bapak Ibu, hari ini melalui permenungan kita umat-umat percaya kembali diingatkan akan pentingnya menilik ke dalam batin setiap saat. Tuhan Yesus menginginkan kita, Tuhan Yesus menginginkan umatnya untuk senantiasa mengisi hati kita dengan segala hal yang benar. Tuhan Yesus menginginkan kita, umat-umatnya, untuk senantiasa mengisi hati kita dengan asupan-asupan yang sesuai dengan teladan firman Tuhan. Nah, setelah hati kita terisi dengan teladan-teladan firman Tuhan tadi, dengan segala sesuatu yang benar itu tadi, maka Roh Kudus akan senantiasa memampukan kita untuk melakukannya di dalam keseharian kita, melalui tindakan kita dan tutur kita setiap saat. Pertanyaannya bagi kita sekarang, Bapak Ibu, apakah kita mau senantiasa menilik dan mengisi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin hari dimampukan menjadi serupa dengan Kristus? Sebelum saya menutup permenungan ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan aksi perbuatan baik di hari ini, yakni meluangkan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi. Hal ini merupakan satu aksi sederhana, Bapak Ibu, yang dapat kita lakukan sebagai wujud penundukan diri kita akan nilai-nilai kasih yang sudah diajarkan oleh Kristus, yang sudah diteladankan Kristus bagi kita di dalam firman Tuhan. Mari kita lakukan, mari kita luangkan waktu kita untuk orang-orang yang kita kasihi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita sekalian. Mari berdoa. Ya Allah, bantulah dan berilah hikmat kepada kami untuk senantiasa merindukan sabda-Mu dan menjadikannya pedoman bagi kami untuk bertindak di keseharian kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Junjungan. Amin.